Di sini adalah sebuah bangunan masjid yang luar biasa besarnya, tapi nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang berkepentingan. Tapi saya mendahului bahwa inilah proses pembangunan masjid As-Saadatul Abadiyah dan di Muara Gembong. Dan tentunya program yang kita lanjutkan di bulan Ramadan yang tinggal beberapa bulan lagi, nanti tempat ini sudah digunakan untuk sholat jamaah, sholat taraweh. Nah untuk itu, tapi para jamaah dan saudara-saudara sekalian tentunya bisa melihat kondisi yang kayak gini. Walaupun bagaimana, tetap kami berdoa Allah SWT memberikan jalan yang terbaik, sehingga apa yang dirancangkan di bulan suci Ramadan, tempat ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk berjamaah sholat taraweh khususnya di warga sekitar. Tapi mari kita lihat seperti ini bangunan yang berikutnya. Ini harus menutup bagian atap ataupun kubah. Kubah ini diameternya 17 cm, 17 meter maksud saya, mohon maaf, 17 meter. Ini sedang dirancang, dan di atas nanti kita juga akan melihat adanya 4 menara. 4 menara itu juga harus sudah tuntas, sekarang baru ada 2, tapi tetap proses berjalan terus. Nah, tempat yang seperti ini tidak terbengkalai, ini tetap berjalan, terus. Dari mana dananya? Tentunya daripada jamaah. Nah, untuk itu para jamaah yang ingin menginfakkan, menanamkan ya, infaknya di tempat ini sangat terbuka kembali buat kita. Nanti ada nomor rekening di bawah ini, manakala mau berinfak, dan bukan manakala lagi. Kami mohon agar sama-sama kita bisa merasakan kemanfaatan apa yang kita miliki untuk kemasyarakatan atau untuk kepentingan masyarakat. Masjid As-Saadatul Abadiyah cukup besar. Namun secara lengkap belum kita bisa jelaskan, nanti akan ada narasumber yang lebih menjelaskan dari detailnya, mulai dari menara, berapa lantai, berapa luas, dan juga ini di belakang sayup-sayup terdengar itu adalah siswa-siswi dari As-Saadatul Abadiyah, mulai dari TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah juga ada, SMK juga ada di sana, sekarang sedang istirahat. Ini juga ada lapangan, kemudian sekolahan, dan di belakang kamera nanti kita juga akan lihat ada suatu pondok pesantrennya, ada tempat tahfiz Al-Qur'annya juga ada di sana, dan juga ada lahan baru yang sedang dibuka, pondok pesantren putri juga ada. Jadi silahkan ibu hadir ke sini, bapak hadir ke sini untuk menitipkan putra-putrinya atau mungkin cucunya. Kami guru-guru profesional dengan paling sedikitnya atau paling rendahnya lulusan S1 untuk membina dan memberikan ilmu keagamaan khususnya kepada anak-anak dan cucu-cucu ibu bapak sekalian, khususnya di daerah Muara Gembong, Bekasi atau Bekasi Kabupaten. Di tempat ini kami berada, dan mudah-mudahan semua yang kita rancangkan khususnya di masjid ini di bulan suci Ramadan nanti betul-betul bisa dimanfaatkan. Itu sudah tertutup semua, sudah rapi, dan kita bisa berjamaah sholat taraweh, mungkin juga bisa sampai kepada sholat Idul Fitri. Kita akan melihat di tempat yang lain. Sekarang kita mau lihat 2 menara sudah berdiri, 2 lagi sedang dikerjakan. Kita mau nanya-nanya dulu, tapi jangan ngomong-ngomong dulu ya, mau saya panggil. Bang, Assalamualaikum. Ini dulu dong, bentar dong bang. Ya, lagi ngerjain ini untuk menara yang ketiga ya bang ya? Iya. Saya pengen tahu, ini dicetak di sini atau dicetak di bawah baru ke atas? Bahan Di workshop sono. Oh, di workshop dicetak. Nah, baru kirim kemari. Kemari Nah, disusun. susun di sini. Wah, kalau satu lingkar ini ada berapa keping? 8. Ya, segi 8. Segi 8. Kemudian saat sekarang ini berapa orang yang ngerjain? 3 orang ngerjain. Kemudian mulai kapan ini? Mulai dari tiang sampai nanti terjadi sampai selesai seperti yang sudah itu? Makan waktu berapa lama? Kalau dia kan udah dipasang kemarin tuh. Oh, nah sekarang ini aja hebelnya. Kira-kira makan waktu berapa hari? Kira-kira ya untuk pemasangan doang mah kurang lebih 20 hari lah. Kurang lebih 20 hari. Pemasangannya. Oh
gitu. finishingnya. Oh iya, 20 hari. Baik, lanjut itu aja Pak yang pengen tahu ya. Sukses, makasih. Demikian kita perbincangan yang langsung. Itulah yang dikerjakan. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita atau saya deh, jangankan posisi, kenapa saya nanya dari bawah, mau naik ini aja udah nge-PR saya, makanya dari bawah. Artinya kekuatan itu sudah ada. Nah sekarang tinggal melihat. Untuk itu sekali lagi, ayo kalau kita kembalikan nggak bisa, kita bisanya apa? Pertama doa. Yang kedua, kalau memang toh ada infak, ayo kita sama-sama bangun ini, diinfakkan. Mulai dari mingguan atau bulanan, pokoknya yang penting ikhlas. Yang paling bagus ikhlas, sedikit juga bagus. Yang paling bagus adalah ikhlas dan banyak. Luar biasa. Kita lihat Ramadan targetnya ini harus digunakan untuk sholat berjamaah tarawih. Kita tunggu perkembangannya. Mohon berartinya. Yayasan Pembinaan dan Pendidikan Islam. Oh ini yang asrama putri, Pondok Pesantren Tartil dan Tahfiz Al-Quran. Baik pemirsa, percayakan putra dan putrinya khususnya pondoknya udah jadi tapi belum ditempati. Kalau untuk putra sudah ada 10 anak di sana. Ya, percayakan belajar di sini, mondok di sini akan diberikan ilmu, akan difasilitasi, akan juga diopenin gampangnya lah. Mudah-mudahan putra putri ibu termasuk cucu-cucunya bisa belajar di As-Sa'adatul Abadiyah. Lanjut mau jalan lagi saya. Pak Haji ngajak ke kebun maksudnya? Maksudnya kebun apa nih? Ini sebetulnya dibilang kebun boleh, dibilang taman boleh. Oh gitu? Yang jelas nanti ke depannya ini akan kita manfaatkan untuk kepentingan Pondok Pesantren Tartil dan Tahfiz Quran As-Sa'adatul Abadiyah yang berada di Muara Gembong. Jadi ini merupakan bagian yang dari depan tadi, Dari depan sana, termasuk masjid. nah, masjid itu lahan terpisah. Oh, lah terpisah. Artinya yang di sana itu pendidikan formal. Nah, terus untuk sementara ini rencananya mau dibikin apa di sini? Ke pesantren. Ah ini ada pohon-pohon ini maksudnya? Sementara sebelum Hah? kita punya milik, punya rezeki untuk membangun, kita manfaatkan dulu untuk ya yang kira-kira bisa ada manfaatnya untuk Ini pohon apa yang ditanam? ini macam-macam, ada pohon cabe, pohon singkong, pohon jagung. Di sana pohon sung baru sebulan yang lalu. Nih sebelum kita lanjut nih, ini hari-hari panasnya kayak gini. Alhamdulillah kayak gini. Ini sampai nyurung-nyurung begini. Iya. Waduh, tapi ya, Iya. tapi ya oke. Sebentar. Kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke pohon. Kan nanam, terus nanti akhirnya kan berbuah atau ada hasilnya. Mau dikemanain hasilnya? Ini yang nanam kebanyakan ya kita berikan kepada masyarakat yang memang mau mengelola. Oh, masyarakat sini. Masyarakat sekitar sini. Yang garap siapa? Yang garap ya mereka. Ya mereka nanti akan
berikan Kita mereka. nggak ada ikatan, terserah. Oh. Kita ikhlas, yang penting bisa membantu masyarakat sini. Oke, kita lihat sekarang pohon. Tadi ada cabe, ada singkong, ketemu lagi nih, terong nih. Terong. Terus di belakang kamera itu ada banyak banget, nanti kita akan lihat juga. Dan juga pohon ini Mas, pohon pare. Menarik. Terus ini ada berapa tenaga kerja yang ngerjain seluas ini? Berapa orang gitu ya? Berapa orang? Ya, ada sekitar 4 orang. 4 orang. Nah, untuk khusus yang ini aja dulu kita bicara untuk taman ini, untuk tanam pohon-pohonan atau yang nanti juga akan dijaga. Ini berapa luasnya? Mulai dari saya lihat udah mulai dipagar-pagar tuh. Nah, ini area yang kosong sekitar 1,4 1,4 hektar. 1,4 pemirsa. yang sudah terpakai itu yang sudah ada bangunan untuk Tauhid Putra dan untuk Tauhid Putri dan masjid. Ini ada sekitar 6.000. Jadi hampir 2 hektar lah Nah, terus suara di belakang ini pengajian kita juga. pengajian kita. Nah, ini siapa ini? Ini pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Setiap hari Jumat. setiap hari Jumat. Jamaahnya banyak, belum sempat mampir tadi kita. Kalau dalam keadaan biasa-biasa ya 50 sampai 60 orang. Banyak juga ya. Ya, kalau Padahal rumahnya jarang-jarang sini. Ya, Berarti jauh-jauh dong. belakang-belakang masih banyak gitu. Oh iya. Luar biasa. Baik pemirsa, kita akan jalan-jalan sambil sesekali nanti kita akan minta penjelasan karena narasumber kita langsung Pak Haji Arif, atau gampang aja lah Pak Haji Arif yang mempunyai lokasi ini, atau beliau adalah pimpinan daripada Yayasan Asadatul Abadiyah. Lengkapnya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif, MMPD. Nah, ini belinya tadi yang bincang-bincang. Nanti kita akan tanyakan mulai dari apa yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan prospek ke depan akan terjadi apa lokasi ini menurut beliau. Saya hanya mau nanya-nanya aja, habis dari sono sampai sono nggak ada batasnya. Mau buat apa? Tadi kita udah lihat, ada lihat masjid, ada lihat pondok, tapi belum kita tanyakan. Nanti kita akan tanyakan. Karena panas, kita nyari berteduh dulu. Oke, makasih. Ya, ayo berantakan semuanya. Betapa senangnya, Pak pemirsa. Ini kanebu, tapi kanebu buat badan ya, bukan diartikan yang lain-lain karena ada nyerap air jadi dingin. Yang penting kita sampaikan sekarang ini adalah sepanjang itu adalah tanaman jagung yang tadi terusannya ya. Jagung ini sudah mulai ada ininya. Ini mungkin berapa hari lagi nanti sudah bisa dipetik ya. Ini ada khusus sampai di sono. Sangat luar biasa. Tuh ya kan. Jadi banyak banget yang akan dimanfaatkan sebelum dibangun suatu tempat yang tadi sudah disampaikan sama Pak Haji. Sekarang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dulu. Terutama ini jagung yang kelihatan subur banget. Dan juga tadi ada tanam-tanam, dan nanti juga kita akan melihat ada kolam ikan. Wow, mancing boleh ya, mancing boleh, kita makan ikan bareng-bareng di sini. Pancing, angkat, bersihin, langsung digoreng. Tapi kenapa begini? Ya mohon maaf nih, panas banget, 36 derajat untuk daerah sini. Muara Gembong hari ini 36 derajat, cukup panas. Tetapi karena panasnya nikmat dari Allah, kita nikmati aja sambil melihat pepohonan yang ada di sini, dan seberang ada pohon mangga. Kita ke sana. Baik. Sekarang kita ini lihat apa nih, pagar ya, apa namanya, tiang-tiang lah. Ini sedang dibikin sejauh itu. Nah, untuk sekarang ini nih, saya pengen tahu nih, ini yang dibikin tatakannya apa nih Pak Haji? Cakaraya maksudnya? Jadi di bawah tiang ini sebelum kita dari nol ya. Ya. Pertama kita gali tiang, rencananya buat tiang kita gali ini sekitar 1,5 meter. 1 meter. Dalamnya, lebarnya 1,20. Itu karena kondisi tanah kali ya? Tanahnya. Nah, iya. Lalu kita buat kita masukkan cakar ayam yang ukuran semeter kali semeter, ketinggian atau tebalnya 25 cm. 25 cm. Lalu kita bikin
leher, ibaratnya leher untuk stek. Steknya Nah, setelah stek kita bikin, kita gelar besi sloop. slope, Sepanjang ini Gantung kita cor, berarti kita ya? gantung. Nggak pakai batu kali, sloop gantung. gantung. Nah, setelah digantung kan nongol tuh besi-besi Yang di stek. bawah ya. Kita sambung ke atas untuk jadikan tiang. Oke. Nah terus ini lebarnya berapa nih jadinya? Kan ada dibungkus nih. Jadinya 30 kali 30. 30 kali 30. Nanti tingginya berapa nih? Tingginya ini 280 Oh. Di atasnya dibikin rata kan? rata. Namanya tanah kan ada gini. Enggak, kita bikin Ya, rata aja. Bikin rata semuanya. Sesuai rencana yang dari sini sampai nanti terakhir kira-kira berapa tiang? Ini dari sini ke sana 23. 23 sampai sudut itu. Ya, Itu selesai belum? belum. Oh belum, masih. Ambil ke kanan lagi. Ambil ke kanan. Sampai ke sudut tanah kita yang dasar, yang awal. Kan ada ke empang sono empang. Di sudut empang. Oh di sudut Ada empang. 14 tiang lagi. Ada 14 tiga. Aduh 14 tiang lagi. Masih banyak pemirsa jadi rupanya. Jadi dari sana tuh Jadi dari sono kemudian sudut ke sini lurus lagi sampai ke sini sono. ke sono. Nah, 49. 49. Belum ya. nanya udah dijawab pemirsa. 49. 49 ke kirinya lagi. 24. Jadi semuanya berapa tuh? Hitungnya sendiri aja. Saya pengen ngitung jumlahnya aja susah gimana kalau ngitung duitnya. Nggak tahu lah, Allah Maha tahu lah yang jelas. Saya juga nggak ngerti ngitung gimana. Terus kalau ini seumpamanya nih Pak Haji nggak dapet dana, kan mangkrak ini. Terus gimana caranya? Yakin aja di sini. Oh, gitu. Ketemu. Ketemu. Yakin ya pemirsa. Jadi orang itu kalau punya rencana, yang penting rencana, niat, kemudian doa. Kalau doa saya kan bukan kiai. Satu doa saya, Allahumma paksain. Nah, kalau sudah mau paksain apalagi kan. Tapi kalau doa mohon maaf dah Pak Kiai, saya nyempong hanya karena supaya nggak kepanasan banget nih. Tapi kalau memang tidak dipaksain susah. Kita tetap akan lihat proses. Jadi asal ada terlihat. Nah, bang, lihat bang. Oh ternyata itu masjid itu di situ. Kalau muter masjidnya akan ketemu. Jadi sambil memandang-mandang itu masjid yang sedang dibangun menaranya ya. Menara sudah dua, yang sekarang ketiga. Nah itu ada orangnya kelihatan tuh. Nah itu yang ketiga. Jadi gini Pak Ji, tadi saya ketemu jamaah sama masyarakat setempat, berharap pihak yayasan itu bisa menyelesaikan masjid gimana caranya bulan Ramadan bisa taraweh. Nah ini gimana ini? Emang lagi didoain kenceng gitu. Kalau bulan puasa tarawih kita bisa di situ, artinya yang penting kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Yang penting atasnya aman. Masalah kiri kanan itu kan aksesoris pagar. Iya. Yang penting bawahnya kita keluar biar rapi, bisa dipakai nyaman. Kita pakai sana, termasuk untuk sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat. Oh, jadi memang Masjid yang ini nih, Hah? yang lagi dipakai kan dipakai buat masyarakat buat sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, bahkan Idul Adha dan Idul Fitri dipakai. Nanti ini kita stop. oh ini selalu kalau ini Pindah ke jadi Ini khusus nanti untuk kegiatan anak santri. anak santri di situ, tapi untuk masyarakat umum ke sana. Dan nanti kalau kita udah tutup, berarti masyarakat umum kita tutup karena memang pintunya satu, kita tutup dia udah ke sana. Jadi nanti khusus untuk lingkungan, khusus untuk santri dan santriwati. Iya, pemirsa. Ternyata ada kayung bersambut. Tadi saya ketemu dengan jamaah tokoh masyarakat, ada random beberapa orang yang ketemu menghendaki Yayasan Asadatul Abadiyah menyelesaikan masjid itu supaya bulan Ramadan bisa sholat tarawih di sana. Sekarang ketemu ketua yayasan langsung. Ternyata sudah planning. Waduh, kalau begitu kembali lagi doa, ya Allah, mudah-mudahan dipercepat, dipermudah. Bagaimana caranya manusia tidak tahu. Bisa itu selesai Ramadan, itu bisa tertutup atas bawah, bisa digelar sholat taraweh berjamaah sampai sholat Idul Fitri bagi masyarakat setempat termasuk Idul Adha. Nanti masjid yang sekarang 5 waktu di sekarang yang nggak pakai pengajian, tetap masjid tapi digunakan untuk santri. Jadi ada tempat yang terpisah supaya apa? Supaya mengatasinya gampang tentang organisasi. Luar biasa. Kembali lagi ya, kita akan melihat panasnya ini luar biasa. Jadi sore hari ini banyak sekali yang harus kita lihat, perkembangan prospek bagaimana Yayasan Asadatul Abadiyah. Sambil pulang kita akan melihat hasil lokasi. Baik, terima kasih.
Saya pengen penjelasan, mungkin nanti akan digunakan untuk semua orang. Saya minta Pak Haji, mohon dijelaskan sejarah dari awal hingga saat ini, mungkin selengkapnya boleh, diringkas boleh, tapi masyarakat ngerti bahwa Asadatul Abadiyah ada di Muara Gembong itu awal mulanya bagaimana? Terima kasih. Kalau cerita sejarah Asadatul Abadiyah, ini awalnya cikal bakalnya hanya sekolah madrasah ibtidaiyah di Tanjung Duren. SD. singkat Iya, SD. Jadi Asadatul Abadiyah berpusat di Jakarta. Terus Berdiri tahun 69 untuk MI-nya, kemudian untuk dilegalitaskan menjadi yayasan sekitar tahun 1974. sebelum Mbak Berkembang, tambah lagi TK, kemudian tambah lagi SMP, dan tambah lagi dengan SMK. Jadi di Jakarta ada TK, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan SMK. Lalu pengembangan yang ada di Jakarta, ada rezeki dikembangkan di Muara Gembong. Muara Gembong di sini. Lalu tahun 1987 almarhum ayahanda Kiai Haji Imran Ilyas beli tanah. Tahun berapa tadi? 1987. 87. Iya, 40 tahun. Kenapa kok beliau dari Jakarta atau kemari, apa punya saudara atau yang ada bagaimana? Beliau orangnya rajin silaturahim. Di mana ada kawan, di mana ada yang masih berbau-bau keluarga, itu pasti didatangi. Datanglah beliau dari Jakarta kemari melihat kondisi Muara Gembong ini kering dalam arti kata bukan kering kondisi lingkungan, kering agama. Oh, minim banget kali Minim ya. banget. Namanya Muara Gembong. Muara Gembong. Lalu beliau beli tanah, dirikan madrasah dan pondok kecil-kecilan. Pertama kali itu ya. Pertama kali tahun 89 lah, 87 beli tanah, 89 mulai membangun pondok pesantren ala kadarnya. Ya alhamdulillah sampai saat ini berkembang. Yang tadi cuma MI atau tingkat madrasah ibtidaiyah, dan ada pondok yang memang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu banyak, berkembang menjadi sekolah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah, dan SMK Islam jurusan otomotif dan perkantoran. Lalu 2 tahun terakhir kemarin itu yang tadinya sekolah formal, MI, sanawiyah, aliyah, dan SMK. Nah 2 tahun terakhir belakangan ini saya punya niatan kepengen bikin pondok pesantren. Oh, Pondok pesantren khusus di 2 tahun belakangan ini. belakangan ini. Oh iya. Tahun belakangan ini, tahun 2022 lah kira-kira itu. Alhamdulillah tanah saya di sini nih, yang tanahnya berhadapan-hadapan dengan tanah yayasan yang pendidikan formal, di seberangnya tanah yang saya beli. Oh. Yang awal-awalnya sih beli awal pertama tatkala ayahanda meninggal tahun 2010 maaf. 2010 karena memang adik saya juga 2014 nyusul Gimana maksudnya? meninggal juga. Oh, meninggal. Dan dimakamkan di sini Oh iya. tahun 2024. Ibu juga nyusul lagi. Jadi kelihatannya yang buat mundar mandir kemarin nggak ada. Punyalah pemikiran dan musyawarah dengan keluarga, belilah tanah untuk sekedar tempat singgah. Oh, Jadi terakhir. kalau kita mau ziarah, Itu ya. mau datang kemari, karena memang jaraknya cukup lumayan, bisa bersinggah sebentar, nginep. Alhamdulillah berkepanjangan, nyambung. Alhamdulillah sekarang yang tadinya awalnya beli cuma 1.500 meter untuk sekedar singgah dan bikin rumah seadanya, alhamdulillah sekarang sudah berkembang, nambah 2 hektar. 2 hektar. Hektar. Seperti yang di belakang ini. Seperti yang tadi kita lihat Ini kelihatannya catnya baru, emang begitu dibikin? Memang baru dibangun ini, baru dibuat pagernya. Oh. Dari ujung sana tuh Berarti kalau dari ujung sono sampai sini ada berapa meter? 84 meter. Berapa tiang? Ada 25 dengan ujung. 25. Oke, sekedar itu aja. Lanjut ceritanya. Karena ini belum tuntas nih. Nah, udah kita pagar, depannya udah cakep. Buat pengamanan, hati punya pikiran lagi, semangat lagi. Kalau depannya doang, belakang kagak dipagar, kan percuma. Buat pengamanan yang kedepannya, yang sementara ini anak pondok
jalan 1 tahun kemarin ada 10 orang Oh, yang mondok di tempat kita di sini. ada 10. Ada 10 orang, Nah. khusus putra. Karena memang fasilitasnya baru. Nah, sebelum tersedia. lanjut nih, karena mondok nih mau nanya nih. Mondok 10 orang. Berarti kan mondok itu di sini. Tidur di sini. Makan di sini. Betul. Bayarnya berapa? Alhamdulillah. Free. Beneran nih? Insya Allah. Masya Allah ada. Iya, jadi Jadi semakin mereka enak nih bicara ini. paginya sekolah di Sanawiyah, Pagi sekolah, pulang, tinggal di- sini sampai malam dia belajar menghafal segala macam. tentunya ada pelajaran tambahan dong. Pasti. Nah, tadi belum nyambung nih, yang formal, non formalnya tadi. Dan formalnya misalnya belajar ya bahasa Arab, Bahasa Arab. kemudian menghafal Al-Quran, Oh, lalu tapi baca-bacaan zikir, salawat dan macam-macam. Ya alhamdulillah sampai hari ini sudah ada yang hafal 3 juz dari 10 orang. subhanallah. Ada yang 2, ada yang 3 juz. Anak mana itu sih? Anak sini. Anak Dan sini. kita Ada memang yang- belum buka untuk umum belum. Oh, belum. Jadi anak yang pagi sekolah di sini kita tawarkan, mereka siap, Iya, iya, kita iya, panggil iya. orang tuanya dengan segala bentuk perjanjian, mondoklah di sini. Nah, sekarang anak sini, besok kedengaran orang anak Kerawang. Kerawang ke sini. Indramayu ke sini. Surabaya denger ke sini gimana? Ya nggak masalah, Oh, iyalah. selama fasilitasnya memadai. Tapi kita nggak banyak-banyak menerima. Oke. Untuk tahun besok nih, ini untuk asrama putrinya kan udah jadi ya. Udah jadi. Yang putra juga sudah jadi dan sudah ditempati. Kalau yang Kapasitasnya untuk putri putri, sekitar 16 orang aja. 16 orang. Putra kalau ada 10. Tapi tinggal untuk tambah. sekarang putrinya udah ada? belum. Belum. Nanti baru kita buka. Yang putra kapasitas 10 baru. 10. Udah. Oke. Waduh. Jadi banyak kegiatan dan juga banyak apa namanya ekstranya ya. Saya yang salut tadi tuh udah ada yang hafal 3 juz ya. Luar biasa. Ini gurunya dari mana? Yang maksudnya yang ngajar, yang ngasuh, yang membimbing, yang mendampingi. Kita punya orang tua yang segala sesuatu kita musyawarah dan beliau paham banget tentang pondok. Kita punya guru pembimbing yang pertama Ustadz Yaki. Oh, jadi Mereka atau beliau yang nyariin gurunya. Oh. Yang memang murid dia yang dia paham di tahun dan alhamdulillah guru yang tahun sini manut banget sama guru. Betul. Nah, Jadi anak-anak juga yang di sini katanya ya cukup betah dan kebersamaan cukup baik. nah, karena ini tempatnya di permukiman, ketika memang betul tanggung jawab yayasan, tapi bagaimana kondisi masyarakat dengan keberadaan tempat ini? Sangat senang sekali. Iya Bu, sangat senang. Sangat senang. Terus Dan, buktinya senang apa ini kira-kira? lingkungan jadi hidup. Aduh, Masjid ini setiap waktu sebelum azan pasti baca selawat. oh baca selawat. Yang 5 waktu, apalagi menjelang subuh. Saya ini cuma klarifikasi ya, dengar-dengar anak santri diajarkan puasa sunat Senin dan Kamis. Kalau Senin Kamis katanya ada ibu kampung-kampung sini nganterin makanan, bener? Tuh. Jadi awal-awalnya sih nggak peduli, belum Oh, peduli bukan nggak gitu. peduli. Di dalam taklim seperti sekarang nih, saya coba lempar bola. Bu, Ibu kalau masih kecil atau sekarang pernah puasa Senin Kamis enggak? Enggak. Sampai sekarang ada nggak puasa Senin Kamis? Enggak ada. Oh. Nah sekarang kepengen nggak pahalanya? Kepengen. Ayo berbagi. Hmm. Jadi dengan motivasi seperti itu, orang tua alhamdulillah. Senin, Kamis ada aja tuh yang nganterin makanan. Ya kan pahalanya buat dia. Sekalipun dia tidak puasa ya. Sekalipun dia tidak puasa. Tapi membeli makan orang puasa dosa Ji. Iya kalau lagi puasa makan dosa. Guyonan. Iya yang boleh itu memberi makan orang berbuka puasa. Asik ini ya karena kita melihat prospek jadi suatu perjalanan hidup itu adalah waktu yang menentukan saat kapan bisa selesai. Ini juga kita tidak tahu saya sekian tahun yang lalu datang kayaknya masih abrak-abrakan, sekarang sudah warna-warni kayak dan lain sebagainya. Baik, masih banyak hal yang kita tadi kan secara global pemirsa. Jadi masjid kayak gini tapi kan belum lihat kita masjidnya kayak apa, jamaahnya kayak apa, pondoknya yang kayak apa. Jangan-jangan cuma cerita saja, tapi nanti kita lihat. Pasti mosok orang ketua yayasan ngapusi, ya tidaklah. Baik, sekarang terima kasih Pak Haji. Nanti kita lanjutkan karena memang masih banyak informasi yang harus kita sampaikan. Dan kami bukan menyombongkan diri adanya Yayasan As-Sadatul Abadiyah di tempat ini. Tetapi kami mengatakan kami ada di sini. Kami ada di sini. Dan ada kegiatan. Kenapa masih belum bisa hadir ke sini? Ayo kita bareng-bareng. Tolabul ilmi. Siapa saja boleh hadir di tempat ini. Kita ketemu di tempat lain.